Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan malam hari ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah Ilmu Warganegaraan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai membangun generasi emas melalui metode pembelajaran kewarganegaraan berbasis kearifan lokal. Namun sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jundur Robani dengan NIM K6423048 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nurkolis Amrullah dengan NIM K6423056. Di sini saya sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Tiza Inaya Zahra dengan NIM K6423072. Perkenalkan, nama saya Zaka Satriandi Kaldiaul Haq dengan NIM K6423076. Perkenalkan, nama saya Amelia Salwa Arika dengan NIM K643009. Saya Azizah Riadatul Aisy dengan NIM K6423015. Perkenalkan, nama saya Jurentiani dengan NIM K6423024. Saya Hawa Kornisa dengan NIM K6423038. Baik, teman-teman semua, itu tadi anggota dari kelompok 6. Kemudian kita memasuki materi. Materi yang pertama, kita akan membahas tujuan dari jurnal yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Hawa. Dari hasil diskusi yang diperoleh oleh kelompok kami memperoleh tujuan sebagai berikut, yaitu tujuan jurnal ini adalah untuk membahas implementasi pendidikan karakter dan kewarganegaraan di lingkungan sekolah, di mana artikel ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya pembangunan karakter sejak dini dengan peran orang tua serta guru dalam membentuk karakter siswa. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis otak dapat lebih efektif dalam mengubah perilaku siswa dan mempersiapkan mereka dalam menyambut generasi emas 2045. Selain itu, artikel ini juga menekankan pada pentingnya pendidikan kewarganegaraan pada anak usia dini. Kemudian tujuan yang lain yaitu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk melahirkan generasi milenial yang mencintai tanah air Indonesia, memiliki jiwa kebangsaan yang kuat dan juga karakter yang baik. Kemudian kita masuk kepada permasalahan yang akan disampaikan rekan kami, yaitu Azizah dan juga Tiza. Permasalahan. Modernisasi merupakan salah satu bentuk perkembangan sosial yang sehari-hari, di mana pengaruh budaya asing terhadap remaja tidak dapat dihindari di zaman di mana segala sesuatunya menggunakan teknologi untuk menjadikan segala sesuatunya lebih mudah dan mudah diakses. Dengan demikian, pengertian westernisasi dapat dianggap sebagai suatu tren atau gaya hidup penting budaya barat yang mempunyai ruang politik, sosial, budaya, dan teknologi yang menyertai perubahan. Westernisasi sendiri berkembang dengan cepat di berbagai negara. Di Indonesia, seperti yang teman-teman ketahui, westernisasi berkembang, yaitu terlihat dari perubahan sikap masyarakat dan gaya hidup masyarakat yang mulai condong meniru budaya Barat. Di Indonesia sendiri, hal ini luhur budaya norma dan adat istiadat semakin mendapat tantangan. Setiap bangsa mempunyai kepribadian atau identitas nasional yang berbeda. Berikut kami tampilkan video mengenai westernisasi.
Untuk teman-teman bisa disimak untuk videonya. Bentar. Indonesia, meskipun masih berada dalam kategori negara berkembang, tapi menjadi salah satu target utama para pemasar berbagai produk internasional. Mulai dari gadget, barang-barang elektronik, otomotif maupun fashion, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengikuti tren terbaru dengan cara membeli jenis barang terbaru tersebut meski harganya tergolong mahal dan sebenarnya bukan merupakan kebutuhan utama. Hal ini disebabkan oleh perilaku hidup konsumtif yang kini semakin menjamur di kalangan masyarakat Indonesia. Dan tidak hanya terjadi di kalangan menengah ke atas, tapi juga terjadi di kalangan menengah ke bawah. Melalui beberapa survei serta penelitian, pada tahun 2011 yang lalu, Indonesia tercatat sebagai negara konsumtif kedua di dunia. Serta di tahun 2013, Indonesia tercatat sebagai negara paling konsumtif dalam hal pembelian gadget. Perilaku konsumtif pun terjadi dalam hal fashion. Hal ini terlihat dari kalangan remaja serta kalangan wanita, yang cenderung selalu mengikuti tren terkini dalam bidang fashion. Indonesia, meskipun masih merupakan negara berkembang, telah menjadi incaran pemasok barang-barang internasional, termasuk peralatan rumah tangga, elektronik, mobil, dan fashion. Pasalnya, masyarakat Indonesia tertarik untuk mengikuti tren terkini. Salah satu contoh yang diambil yaitu dari kalangan artis yang mulai meniru fashion atau penampilan dari artis-artis barat, yaitu dengan membeli barang-barang atau brand dari luar negeri. Lalu, penampilan tersebut diposting ke media sosial yang ditonton oleh banyak orang. Hal itu membuat masyarakat yang melihat tersebut ikut mengikuti fashion tersebut dan dengan membeli barang-barang tersebut. Padahal barang tersebut bukan kebutuhan utama mereka. Fenomena ini mencerminkan gaya hidup konsumen yang berkembang di Indonesia, di mana konsumen seringkali tergoda untuk membeli produk baru maupun yang sudah ada. Hal ini terlihat dari populernya produk-produk terkini di pasaran dan hadirnya berbagai brand internasional di Indonesia. Konsumen seringkali memandang produk-produk tersebut sebagai simbol, status, dan gaya hidup modern, sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk-produk tersebut di pasar Indonesia. Namun, tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan konsumsi barang-barang yang tidak diperlukan ini dengan kebijakan yang mendukung pembangunan karakter generasi muda bangsa ini. Nah, ketika membahas semangat nasionalisme pada generasi milenial di era globalisasi, tentunya tidak dapat terlepas dari isu-isu yang terkait individualisme. Pernyataan ini bisa menimbulkan krisis moral atau bahkan maraknya perilaku anarkis di kalangan generasi milenial. Berdasarkan kasus ini, pendidikan kewarganegaraan akan memiliki peran penting dalam membentuk semangat nasionalisme yang akan berdampak generasi muda yang berkarakter baik, aktif, dan tanggap terhadap lingkungan. Meskipun demikian, pendidikan kewarganegaraan harus tetap memprioritaskan nilai-nilai tinggi bangsa Indonesia, cinta tanah air, kebangsaan, serta makna Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara generasi milenial. Tetapi faktanya, pendekatan ini belum dilakukan dengan cukup baik. Banyaknya kendala yang ditemukan, sehingga generasi milenial ini tetap memerlukan pendidikan karakter dalam upaya perwujudan amanat Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ditambah dengan latar belakang mengenai realita permasalahan kebangsaan yang berkembang pada generasi saat ini, seperti disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, dan juga melemahnya kemandirian bangsa. Masalah ini kami ambil dari sumber buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa tahun 2010 dan 2025. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan karakter yang tertuang dalam Pancasila dan juga pembukaan undang-undang ini, sekaligus mengatasi permasalahan nasional, pemerintah telah menetapkan bahwa pembangunan karakter merupakan salah satu program pembangunan nasional yang diprioritaskan. Semangat tersebut
Secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2005-2025 yang di dalamnya terkait pendidikan karakter yang ditempatkan sebagai landasan untuk mencapai visi pembangunan nasional, khususnya membangun masyarakat yang berakhlak mulia, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Kualitas suatu masyarakat mempunyai hubungan yang strategis dengan dunia pendidikan, dunia sekolah dasar, karena terdapat upaya pendidikan yang serius dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi penerus manusia yang cakap dan berilmu, memiliki kesadaran berbasis keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Urusan konteks generasi yang dimaksud adalah generasi emas. Generasi muda dikenal sebagai agent of change. Segala kemajuan bangsa di masa yang akan datang ada di tangan generasi muda. Penyediaan pendidikan kewarganegaraan sejak dini menjadi salah satu titik terang bagi cita-cita bangsa Indonesia yang menjadikan Indonesia emas di tahun 2045. Pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan mampu membentuk manusia-manusia bermutu yang mampu secara kreatif dan inovatif, berpikiran tingkat tinggi, berkarakter baik, tahu dan segan terhadap bumi pertiwi, dan memiliki rasa cinta dan patriotisme terhadap bangsa Indonesia, yang artinya dapat mengkombinasikan intelektual, emosional, dan spiritual untuk kemudian dapat menjadi solusi atas masalah-masalah yang kian menerpa tanah air Indonesia. Mohon maaf sebelumnya teman-teman. Berikutnya yaitu penyampaian metode yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Salwa. Dalam metode penelitian ini, untuk mendapatkan hasil yang baik, kita memerlukan metode yang cocok dengan permasalahan yang kita bahas, yaitu krisis karakter pada bangsa Indonesia. Metode yang kami gunakan akan kami jabarkan melalui uraian yang berikut ini. Seperti yang kita tahu bahwa krisis karakter pada bangsa Indonesia mengancam nilai karakter bangsa yang bermartabat bagi bangsa Indonesia. Indonesia membutuhkan penanganan untuk menyelesaikan permasalahan karakter bangsa Indonesia yang telah mengalami penurunan, terutama di era globalisasi ini. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu nama pelajaran yang dalam tujuannya yaitu membentuk karakter bangsa. Pendidikan kewarganegaraan diwajibkan untuk dipelajari dimulai dari tingkat dasar, menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter bangsa Indonesia. Selain dengan pembelajaran PPKN serta Pancasila, juga memiliki peranan penting karena nilai-nilai Pancasila dibentuk berdasarkan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan begitu, karakter yang seharusnya melekat pada setiap bangsa Indonesia yaitu karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah mengapa PKN dipelajari dan diterapkan kepada peserta didik sejak sekolah dasar. Pembahasan mengenai implementasi kewarganegaraan untuk menunjang generasi emas ini menggunakan berbagai pendekatan metode. Pembelajaran sebagai bentuk rujukan dalam memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, metode pembelajaran yang kita gunakan juga penting untuk hasil yang baik. Dalam pembelajaran ini, menggunakan pendekatan studi literatur yang bersumber dari jurnal, buku, dan sumber lainnya, yang memiliki berkaitan dengan peranan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter bangsa sebagai bentuk perwujudan atas bentuk ragamnya kearifan lokal di Indonesia. Pembelajaran ini juga didukung dengan pendekatan komparatif di mana ia dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih jurnal maupun fakta-fakta objek yang dianalisis berdasarkan kerangka pemikiran yang dirujukan. Dengan menggunakan metode komparatif, penelitian ini dapat menemukan jawaban mendasar tentang sebab akibat mengenai permasalahan yang sedang kami teliti. Jadi teman-teman, salah satu krisis yang terjadi di Indonesia yaitu krisis karakter yang menghambat terjadinya generasi emas 2045. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus peka dan mengetahui penyelesaian dari krisis ini dengan metode yang telah saya jabarkan tadi. Berikutnya, teman-teman semuanya akan mendengarkan penjabaran hasil yang akan disampaikan oleh rekan kita, yaitu Satria.
Oke, Mas Jundi, terima kasih. Teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya bagian hasil. Sebelum kita memasuki hasilnya, kita akan terlebih dahulu menyoroti pentingnya kearifan lokal dalam menghadapi dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan budaya yang dikaitkan dengan dunia yang semakin terhubung dalam globalisasi dan menjadikan pemeliharaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai tradisi dan pengetahuan lokal jadi semakin penting. Contohnya nih, pemeliharaan warisan budaya itu kayak semacam memelihara situs bersejarah, upacara adat, dan semuanya itu bertujuan untuk melestarikan warisan budaya suatu daerah. Kesadaran akan kerapuan dunia kita dan batas-batasnya tak terlepas dari campur tangan manusia, menekankan urgensi untuk mempertimbangkan implikasi sosial, kultural, dan etis dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kita dapat menjaga keseimbangan antara kemajuan dan keberlanjutan serta menjaga keanekaragaman budaya dan ekologis di Indonesia. Oke, selanjutnya tentang kearifan lokal merujuk pada berbagai warisan budaya dalam masyarakat yang memiliki nilai penting dalam mempererat hubungan sosial. Ini termasuk karakteristik budaya, kelompok pemilihan budaya, pemilik budaya, dan pengalaman hidup yang muncul dari karakter tersebut. Kita bisa lihat dari slide contoh karakteristik budaya yaitu seperti persembahan wayang kulit, serta yang dari adat Jawa itu ada tradisi bancaan yang terdapat pada slide. Oke, selanjutnya yaitu kearifan lokal yang sering kali ditemukan pada generasi emas merujuk pada berbagai warisan budaya dalam masyarakat yang memiliki nilai penting dalam mempererat hubungan sosial. Generasi emas tersendiri dengan pengetahuan mendalam mereka tentang tradisi dan budaya lokal memegang peranan utama dalam menjaga dan meneruskan melestarikan kekayaan budaya ini. Selanjutnya, generasi emas sendiri tak hanya mengandung nilai-nilai budaya, teman-teman. Pada generasi emas sendiri juga terdapat penanda identitas komunitas. Hal ini membantu generasi muda memahami akar budaya mereka sendiri, mencetak fondasi yang kuat, serta bagi mereka untuk berkembang dalam era yang dipengaruhi oleh teknologi dan perubahan budaya yang cepat. Selanjutnya lagi, dengan memahami dan menghormati kontribusi generasi emas, kita dapat menjaga kearifan lokal dan mewariskan kepada generasi mendatang sebagai aset berharga yang membentuk jati diri kita sebagai generasi emas dalam melanjutkan kearifan lokal budaya Indonesia. Baik teman-teman, itu tadi penjabaran dari hasil yang disampaikan oleh rekan kita Satria. Kemudian kita masuk pada penyelesaian yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan juga rekan saya, Nurkolis. Pendidikan nasional Indonesia saat ini masih menghadapi banyak permasalahan yang berbeda-beda. Misal, yaitu permasalahan akan kualitas pendidikan Indonesia, di mana terdapat tidak keterstaraan pada kualitas pendidikan yang berada di kota dan juga di pedesaan, di mana sekolah di daerah perkotaan sering memiliki sumber daya yang lebih daripada di daerah pedesaan. Hal ini menciptakan kesenjangan di dalam mutu pendidikan. Yang kedua adalah kurikulum yang sering bergonta-ganti. Kurikulum pendidikan perlu diperbarui saat ini. Fokus pada pengembangan aspek kognitif. Pengetahuan perlu diimbangi dengan pengembangan aspek sosial dan juga emosional. Namun, pendidikan belum mencapai hasil yang diharapkan. Belajar di sekolah saja tidak cukup untuk membentuk kepribadian lulus yang utuh, mencerminkan jati diri dan budaya bangsa. Kemajuan pendidikan terus menekankan pengetahuan pada tingkat kognitif. Namun, yang
berkaitan dengan perilaku emosional siswa masih merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pendidikan kepribadian dan kebudayaan bangsa sangat diperlukan. Jadi teman-teman, pendidikan di Indonesia ini masih berfokus pada aspek kognitif saja, sedangkan aspek-aspek lainnya seperti perilaku emosional siswa itu sangat penting. Aspek emosional, kecerdasan emosional itu sering diabaikan, padahal itu juga termasuk aspek penting. Kemudian pendidikan yang benar-benar berlandaskan jati diri dan budaya bangsa, identitas dan budaya nasional yang dikembangkan di sekolah harus selaras dengan identitas dan budaya lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan budaya nasional harus dikembangkan berdasarkan kearifan lokal. Menurut Juliana Srianti Sanjaya pada 2017, kearifan lokal merupakan salah satu warisan budaya khas bangsa dan sangat penting untuk digali, dipelihara, dan juga dipelajari oleh peserta didik melalui proses pembelajaran. Menurut Rahyono 2015, kearifan lokal merupakan suatu jati diri yang melekat sejak lahir. Kearifan lokal suatu bangsa yang bermulai dari nilai-nilai, aturan-aturan dalam keluarga, kemudian dikembangkan di dalam masyarakat. Nilai positif kearifan lokal merupakan penanda masyarakat beradab dan kearifan lokal digunakan sebagai pedoman perilaku manusia dan perilaku alam yang bertujuan untuk menyelaraskan manusia dan manusia dengan alam. Nilai positif kearifan lokal sendiri diantaranya adalah menciptakan keharmonisan dan juga keseimbangan. Kearifan lokal mendorong keharmonisan antara manusia dengan alam dan antar manusia. Nilai-nilai ini mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan pelestarian lingkungan alam. Yang kedua adalah keterhubungan dan solidaritas. Kearifan lokal memandang manusia sebagai bagian integral dari alam dan masyarakat. Nilai-nilai ini memupuk keterhubungan dan solidaritas antar anggota masyarakat. Itu tadi beberapa nilai positif ya, sebenarnya masih ada banyak lagi. Kemudian kearifan lokal juga merupakan bagian dari budaya yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman masyarakat. Kearifan lokal yang merupakan bagian dari kebudayaan yang memiliki nilai luhur, di mana ia mampu memenuhi kebutuhan dan menjawab segala permasalahan yang ada di masyarakat. Itu tadi sebagian dari penyelesaian, kemudian akan dilanjut oleh rekan kami, yaitu Nurkolis. Oke, akan saya lanjutkan bagian dari penyelesaian. Maka kearifan lokal harus diimplementasikan dalam setiap pembelajaran di sekolah, khususnya pada sekolah dasar, yang dimana pada sekolah dasar tersebut ialah langkah awal untuk membentuk generasi yang berkarakter. Kearifan lokal di Indonesia sendiri sangat beragam, sehingga dengan adanya implementasi kearifan lokal dalam pembelajaran di sekolah dasar akan mampu meningkatkan karakter dan pengembangan diri anak usia dini. Berbagai unsur kearifan lokal, tradisi, pratana lokal, termasuk norma serta adat istiadat yang akan bermanfaat serta berfungsi secara efektif dalam pendidikan karakter. Lalu teman-teman, dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan atau PPKN diharapkan dapat menjadi wahana pembangunan kembali karakter bangsa yang mulai terkikis, di mana salah satu misi yang diemban PPKN adalah sebagai pendidikan karakter, dan di samping misi lain sebagai pendidikan politik atau pendidikan demokrasi, pendidikan moral, dan pendidikan hukum di setiap jenis dan jenjang. Lalu, dengan adanya kearifan lokal, hal ini akan berpengaruh terhadap keberagaman karakter peserta didik yang ada hakikatnya merupakan usaha yang disengaja atau direncanakan, atau yang biasa disebut instructional effect. Bukan sekedar dampak ikutan atau pengiring, yaitu atau biasa disebut nurturing effect. Oke teman-teman, hal ini dapat ditunjukkan bahwa komponen PPKN adalah pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan
Dengan kata lain, tanpa ada kebijakan pengintegrasian pendidikan berkarakter ke dalam berbagai mata pelajaran, PPKN pada hakikatnya harus mengembangkan pendidikan karakter. Dalam pembangunan pendidikan diperlukan karakter dan saling pengertian antara pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik, dalam kurung guru atau orang tua, dan masyarakat tentang pentingnya pembangunan karakter bangsa. Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru atau pendidik bertanggung jawab merancang kondisi pembelajaran seperti menciptakan lingkungan belajar yang menjamin tercapainya tujuan pendidikan karakter. Dengan hadirnya generasi emas yang berkualitas, diharapkan mampu memegang dan mengambil kendali terhadap segala permasalahan yang ada di Indonesia, serta menjadi tanda keberhasilan pendidik Indonesia. Cita-cita ini tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama yang baik antara pemegang kebijakan dan pelaku kebijakan. Sumber daya yang melimpah akan menjadi modal besar untuk keberhasilan mencerdaskan bangsa Indonesia. Lalu teman-teman, kearifan lokal itu sangat penting dalam pendidikan, terutamanya dalam pendidikan dasar, karena saat pendidikan dasar itu menjadi dasar pembentukan generasi yang berkarakter. Kita bisa mengajarkan kearifan lokal itu dari pembelajaran PPKN, di mana dalam PPKN itu kita dapat mempelajari kewarganegaraan dan pembangunan karakter bangsa. Di sini diharapkan bahwa guru dan murid dapat bekerja sama dalam membentuk generasi emas melalui kearifan lokal tadi. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Itu tadi penyampaian penyelesaian dari rekan-rekan kami. Kemudian akan kita lanjutkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Renti. Oke, baik teman-teman. Saya lanjutkan dengan kesimpulan. Berdasarkan pernyataan kelompok tadi ini, pendidikan karakter di Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro dalam Pendidikan dan Kebudayaan dan Pendidikan Budi Pekerti, memberikan pengetahuan dan pengembangan keterampilan serta pendidikan karakter kepada generasi muda saat ini yang didukung melalui kebijakan Kemendiknas mengenai semangat baru untuk membangun karakter bangsa yang bermartabat. Penting untuk memahami bahwa karakter seseorang dapat dibentuk melalui pendidikan seperti yang dijelaskan oleh Suyadi pada tahun 2013. Pendidikan yang dimaksud salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan beradab. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, dan masyarakat industri. Melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang relevan, dengan pembangunan masyarakat demokratis beradab, generasi muda Indonesia diharapkan dapat memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Salah satu para generasi muda ini diharapkan dapat membangun karakter yang kuat melalui pendidikan kewarganegaraan berbasis kearifan lokal. Pentingnya kearifan lokal atau local wisdom menjadi semakin jelas dalam konteks saat ini, di mana nilai-nilai moral seringkali terpinggirkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan budaya. Ini mengingatkan kita akan rapuhnya dunia kita dan perluasan pemahaman tentang dampak tindakan manusia terhadap lingkungan. Itu menurut Prior tahun 2008. Berikut teman-teman, kami berikan sedikit cuplikan video mengenai generasi emas. Kemudian teman-teman bisa menyimaknya agar teman-teman bisa mengambil kesimpulan dan juga manfaat dari video yang kami tampilkan. Generasi Indonesia
pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Untuk itu, mari kita saling menghargai, toleransi, untuk menjunjung nilai-nilai kerukunan, berbangsa, dan bernegara. Jadilah generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berintegritas tinggi untuk Indonesia yang lebih baik. Dalam video yang telah kita lihat tadi, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal menjadi landasan yang kuat untuk memperkuat karakter dan nilai-nilai dalam pendidikan generasi Indonesia saat ini. Adalah kelompok yang dihadapkan pada banyak tantangan. Sebagai warga Indonesia, kita seharusnya merasa bangga dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan tradisi yang ada di Indonesia. Karena para anak Indonesia akan menjadi pemimpin di masa depan. Marilah kita saling menghargai, mempraktikkan toleransi, dan memegang teguh nilai-nilai persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Ayo menjadi generasi Indonesia yang sehat, pintar, dan memiliki tingkat integritas yang tinggi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Itu tadi teman-teman penjelasan mengenai kesimpulan. Kemudian kami akan menampilkan beberapa daftar pustaka dari jurnal-jurnal yang kami buat. The presentation from us is over, and so are the stories and memories we create together. So thank you. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video kami sampai akhir. Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 mohon pamit undur diri. Cukup sekian, bila ada salah kata mohon dimaklumi. Cukup sekian dari kami semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.